Selamat pagi anak-anak, semangat terus ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, ambil sikap yang baik, hormat pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu pada masa-masa yang sulit ini. Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap memberi kesehatan kekuatan kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk teman-teman sekolah minggu kami. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami. Tuhan, segera berlalu masa-masa pandemi ini, sehingga kerinduan kami untuk bersama-sama berkumpul bersama teman-teman bisa kami lakukan. Tolong kami Tuhan, kami sebelum melakukan aktivitas kiranya Roh Kudus-Mu hadir menyelingkupi kami sehingga kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Dalam nama Putra yang Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, bagaimana anak-anak? Semangat terus ya. Senang kita dapat bersama-sama. Yuk, kita akan belajar mengenai love is not fraud. Wow. Kadang-kadang kita sering melakukan ya. Kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Merasa kita lebih unggul sehingga kita mau merendahkan orang lain. Mulai dari kecil saya mengajak kalian semua untuk bersikap sesuai dengan ayat kita, yaitu Efesus 4 ayat 29. Terus kalian hafalkan ya. Setelah dihafalkan, kalian pahami dari dalam hati kalian dan kalian dapat melakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anak-anak, ketika kita mempunyai kasih, maka kesombongan tidak akan menguasai kehidupan kita. Mengapa? Karena keduanya jauh berbeda. Ya, kalau sikap yang sombong berarti ia merasa bahwa dirinya lebih hebat, berada di atas orang lain, tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan ia merendahkan orang lain. Nah, contohnya mengejek teman. Wah, ini kan barang-barang KW, ini palsu. Wah, kan yang penting manfaatnya, bukan asli atau palsu. Atau merasa pintar karena hanya mau berteman dengan orang-orang yang dianggapnya sama. Ya. Nah, anak-anak, kita tidak perlu melakukan itu. Kita berikan kasih, yaitu kasih mau melayani orang lain, mau memahami perasaan orang lain. Kasih itu tidak berfokus pada diri kita, melainkan berfokus kepada orang lain. Contohnya, ketika bermain, kamu tidak pilih-pilih teman, tidak menghina orang lain. Menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, terutama pada orang-orang yang membutuhkan, dan tetap mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Sulit memang. Loh, dia salah, kok dikasih? Dia itu tuh tidak benar. Dia jahat, kenapa dikasih? Ya, itulah anak-anak kasih. Kita tetap mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, ayo semangat kita lakukan hal-hal seperti itu ya. Kita kasih pada orang lain. Hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 9 ya. Bagaimana pertobatan Paulus saat perjalanan ke Damsyik. Yuk kita akan tonton videonya. Saulus adalah orang Farisi yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Ayo, ini perintahkan surat ini ke seluruh penduduk, harus mengikuti peraturan yang ada. Ikat pinggang kebenaran.
Siapa yang masih saja mengikut Yesus harus dihukum, dibunuh, segera lakukan. Akhirnya Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tapi saat perjalanan, tiba-tiba cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur, terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" Wah, lihat anak-anak semua, perhatikan. Oh, cahaya terang sekali menyilaukan matanya, sehingga matanya menjadi buta. Siapa ini? Ada apa ini? Saya tidak melihat. Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Siapa engkau, Tuhan? Tanya Saulus. Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus, di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Baiklah, segera saya akan ke sana. Oh, saya tidak bisa melihat. Saulus bangkit. Ia jadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Saulus, ayo, ini loh, makan buah. Enggak, aku enggak mau. Sudahlah, ini, ayo, kamu harus makan. Enggak mau. Loh, kamu sudah berapa hari loh enggak makan? Ayo makan. Enggak mau. Oh, bagaimana ini? Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. "Ananias, nah, kamu datang ke Saulus ya. Doakan dia." Lah, Saulus untuk menyembuhkan dia. Apa benar? Hah, Saulus itu kan orang jahat yang selalu mengejar-ngejar pengikut Yesus. Nah, tapi bukankah Saulus ingin menangkap para mengikutmu? Tanya Ananias dengan gemetar. "Aku tahu," kata Yesus. "Tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia." Nah, Saulus memberitakan ke seluruh dunia. Wah, karya luar biasa ya. Ya. Baiklah. Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. "Yesus mengutusku," tanya, "agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis.
Ya, saya akan mendoakanmu. Sembuhlah matamu. Hah? Saya bisa melihat lagi. Ore! Bagaimana bisa ya? Ore, ore! Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya menjadi Paulus. Halo semuanya, percaya kepada Yesus. Yesus adalah penolong kalian satu-satunya. Wow, semua orang melihat itu takjub. Banyak orang percaya. Luar biasa anak-anak ya, Saulus dipakai Tuhan. Nah, tadi akhirnya menjadi seorang yang penuh kepercaya ya, dipercaya Tuhan untuk melayani pekerjaan. Ya, kalian tentunya bisa merasakan kalau kita menjadi Ananias ya. Loh, dia ini sudah jahat sama kita. Kok ditolong? Kok disembuhkan? Ternyata Tuhan mau memakai Saulus. Nah, oleh karena itu Ananias bisa saja dia sombong ya, tapi karena dia murid Tuhan dan bisa saja ia tidak mau mendoakan Paulus, kan dia seorang yang taat, ya. Tapi apa yang dilakukan? Ananias tetap ya mengasihi Paulus dengan tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia peduli dan mau taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan untuknya. Anak-anak, mari kita belajar taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan meminta kita untuk memiliki kasih yang murni, bukan memiliki kesombongan. Dan mari kita mengingat bahwa Allah kita penuh kasih. Ia mengasihi kita dengan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, agar kita diselamatkan dan dibebaskan dari pengakuan dosa. Amin anak-anak, renungan hari ini luar biasa ya. Ayo kita menjadi Ananias yang tidak berlaku sombong. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar seperti Ananias, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, dia peduli dan taat apa yang Tuhan mau. Biarlah hari ini saya mau belajar untuk taat, peduli, sehingga saya sebagai anak-anak yang masih kecil tetap menunjukkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Tuhan, kami berdoa untuk papa, mama, keluarga kami. Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Biarlah kami semakin hari, semakin mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua.